Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang sok sebelah kanan gua ini lagi bocor ya. Jadi gua nanti pengen benerin aja, gua perbaikin, dan nanti kemungkinan gua akan kasih tips buat kalian yang sering bocor seperti gua ya. Jadi nanti gua kasih tips kalau misalnya sempet dan gua inget. Kalau misalnya enggak ya nggak usah. Jadi ini kemarin gua bawa mudik ke Jawa, jadi dia bocor dan nyampe sini ya muncratannya nih, bisa ngeliat nggak? Nah ini kayak ini kan kering, ini masih basah. Ini bekas oli dari, nah ini dari shock ini paling sini tuh dia muncrat sampai ke atas. Nanti gua pengen buka dan gua tunjukin kepada kalian mungkin. Jadi bagian sini tuh wah banjir oli. Jadi langsung aja pengen gua bongkar dan nanti gua ganti ya. Gua ganti sealnya kalau ada sealnya. Oke, langsung aja. Oke, jadi di bagian sini gua lepas bagian bodi sampingnya dulu menggunakan kunci L ukuran 4. Terus kemudian baru kita bisa ngelihat bagian shocknya yang bocor cuy. Jadi ada 3 baut yang harus kita lepas, dan kalau udah ya udah kita lepas bodinya cuy. Oke, jadi bodi bagian sampingnya udah gua buka, dan di sini bagian, nah ini bagian shocknya itu dia beneran bocor ya cuy, nyampe atas cuy. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini basah sampai sini juga, dia basah nih cuy. Basah ini karena oli semua. Dan permasalahannya itu di bagian sini. Sebenarnya udah pernah gue bahas, tapi nanti gue pengen bahas lagi sedikit penyebabnya kenapa ya, mungkin akan gue bahas. Tapi yang jelas gue pengen ganti aja dulu, ganti olinya, terus gue perbaikin gitu. Balik ya, gue perbaikin langsung gue ganti olinya, ya gitu aja. Nanti gue ganti kiri kanan ya, karena kalau misalnya kita benerin oli shock itu harus dua-duanya kita ganti olinya, karena kalau misalnya cuma satu doang nanti nggak seimbang. Jadi seperti itu untuk takarannya. Oke, langsung aja kita coba bongkar-bongkar dan nanti kita ganti olinya, dan kita cari tahu masalahnya itu ada di sealnya atau di bagian mananya coy. Oke, langsung aja. Oke, jadi di sini gua pengen dongkrak dulu. Sebenarnya dongkrak ini fungsi nggak fungsi ya. Jadi kalau misalnya kita lepas bagian roda depan motor making, nanti dia akan ngejengat ke belakang. Tapi gua agak ragu kalau misalnya ngelakuin seperti itu. Jadi gua pengen cari aman aja gitu. Gua kasih dongkrak, atau kalian bisa nyangga bagian mesinnya itu, biar kalau misalnya sewaktu-waktu ada seseorang yang megang motor kalian dan motor kalian itu tidak jatuh coy. Jadi cari aman aja, kita dongkrak atau kita tahan bagian mesinnya coy. Kalau udah ya udah kita lanjut kayak bagian selanjutnya. Oke, jadi di bagian kalipernya gua ngelepasnya itu nggak pakai kunci bintang karena kuncinya itu udah lagi hilang, dan gua lepasnya secara manual. Kalau sudah dilepas baru gua ngelepas bagian bodi bagian kiri, dan bagian shock kirinya juga gua lepas, kiri dan kanan. Oke, jadi di sini untuk pembukaan bagian sininya. Jadi ini kita harus buka dulu, dan satunya udah gua buka yang di situ. Nah itu. Dan di sini gua akan contohin sedikit. Gua menggunakan alat seperti ini coy. Nah ini. Di alatnya cuma segini doang. Ini gue belinya di online shop sekitar 20-30 ribu. Sebenarnya gue bikin sendiri juga bisa, tapi gue belum punya mesin lasnya coy. Jadi di sini tuh kan ada 2 bulir ya. Nah ini bagian sini dengan bagian sini. Jadi gue bagian sampingnya itu gue masukin ke posisi di sini coy. Nah ini posisi di sini. Kalau misalnya udah masuk, kalau udah masuk kayak gini, terus bagian sininya itu
kita tambah mur ya. Oke, jadi di sini gue tambah mur ya nih. Ini murnya. Gue taruh di bagian sini. Nah, kita taruh sini. Terus kita putar sampai ke bawah ya. Jadi kalau misalnya gue kebawain langsung, dia itu nggak nyampe ya. Jadi gue tambahin mur biar bisa nyampe. Jadi ini tuh pendek banget. Kalau misalnya panjang nggak perlu pakai mur cuy. Jadi seperti itu. Nah, ini kita tekan doang. Kok melorot? Bentar, bagian sininya kurang kencang. Oke, kita ulangin ya. Ini masukin. Nah, ini entah kenapa dia kayak agak dalam gitu. Gini. Nah, kalau misalnya dia udah mangap, baru kita congkel pakai obeng ya cuy. Ini congkelnya itu bagian hampir ke tengah, tapi bukan di tengahnya cuy. Jadi kan ringnya itu seperti ini. Kita congkel itu bagian sininya. Jadi jangan bagian sini, tapi bagian sininya. Jangan terlalu tengah, di pinggir-pinggir lah. Jadi seperti itu cuy. Nah, ini kita coba congkel. Dan langsung lepas ya cuy. Seperti itu doang. Sebelumnya waktu dulu itu gue susah banget untuk lepas ini, karena ya gue belum punya alat-alatnya, masih kurang alatnya. Dan di sini alhamdulillah alatnya udah mumpuni buat gue ngebengkel ya, ngebengkel sendiri buat di YouTube. Aduh, ngojrot. Oke, jadi di sini gue pengen buang dulu oli yang ada di dalam, ambil yang situ juga satunya. Dan dua-duanya nanti gue buang, gue ganti yang baru cuy. Oke, jadi oli shocknya udah gue buang ya, yang ada di dalam. Aduh sorry, di dalam sini udah gue buang. Dan ini pernya kita taruh situ dulu. Dan untuk bagian ininya, sealnya, jadi gue pengen ganti. Ini di sini gua beli ini tuh sekitar 25.000. Jadi ada banyak banget cuy. Nah, ini gua buka ya. Jadi di segini nih, sekitar 25 ribuan di online tapi ya. Tapi kalau misalnya di toko offline ya sekitar 35 mungkin. Nah, ini banyak banget cuy. Kelihatan nggak? Nah, jadi gua belinya langsung satu set seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen, gua sertain aja linknya di deskripsi kalau ada yang mau. Tapi bukan punya gue ya cuy. Bentar gua ambilin pencongkel ini. Pakai kuku bisa nggak ya? Oke, jadi gue pengen pakai ini nih. Jadi kayak pinset gitu. Gua lupa namanya apa. Mungkin bener pinset. Ini gua congkel aja cuy. Enak banget pakai ini congkelnya. Oke. Kalau misalnya kalian nggak ada kayak gini tuh, kalian bisa pakai jarum atau apalah, yang penting dia bagian sini itu lancip ya. Nah, kita cari ring yang pas ya. Kalau nggak ada yang pas ya udah gitu, kita pakai yang lama aja. Gedean ini doang sih, kecilan. Ini yang paling pas cuman ini doang. Bisa nggak? Tapi longgar cuy. Tapi agak ya, kita ganti aja deh. Nah, ini udah kita ganti ya.
gunakan yang baru. Terus yang ini sekalian aja gue ganti biar sekalian, tapi kayaknya bagusan yang ini deh bawaan kayaknya, terus sama aja. Oke. Tapi yang bawaan dari ini, bawaan dari motornya itu dia agak keras ya. Kalau yang ini dia lebih empuk. Atau ini nanti lebih bagus atau enggak, gua nggak paham karena gua belum nyoba. Coba aja dulu lah. Oke, dua-duanya udah gua ganti hasilnya. Dan yang lama yang masih bagus ini gue taruh aja di sini. Gue tahu masih dipakai, dan yang ini kita pisah aja. Ini udah gue ganti. Oke, jadi ini udah gue ganti sealnya. Terus kemudian kita pasang aja ke sini, coy. Wah, videonya panjang banget nih. Oke, jadi ini gue masukin, dan posisi ininya itu gini coy. Nah ini untuk Yamaha seperti ini, jadi yang rongga-rongga itu dia di atas dan yang ini di bawah, jadi seperti itu. Tahu gua sih gitu, tapi kalau kalian beda pendapat ya terserah. Dan ini gua coba tuker ya, coba tuker yang sebelah kanan sama kiri. Masukin olinya dulu cuk. Oke, jadi olinya gue masukin aja dulu. Untuk takarannya jadi seperti ini. Kita masukinnya itu cuma segini doang nih, segini nih, gue contohin. Ini kan full nih, kita masukin. Ini masih kurang ya. Kalau pengen empuk segini, tapi kalau misalnya buat boncengan itu kurang enak. Nah, kita tambahin dikit lagi aja. Oke, segini aja. Nah, jadi sisanya itu segini. Kalau misalnya sudah, baru kita masukin pirnya, kita pasang lagi menggunakan alat yang tadi coy. Nah, ini alat yang ini kita jauhin dulu. Oke, ternyata kalau misalnya kita untuk masang, kita nggak bisa di bagian sininya, karena kalau misalnya di bagian sini itu posisinya dia itu ke atas cuy. Jadi cari aja posisi PW gitu. Nah, posisi PW-nya kalau misalnya pas masang itu seperti ini. Bagian shocknya itu dia kelihatan coy. Jadi nanti kita kencanginnya, dia nanti akan kena bagian sininya, nggak apa-apa, cuman kegores sedikit doang. Kalau misalnya untuk ngelepas, kita bisa ditaruh di sini coy, jadi lebih aman. Oke, langsung aja kita pasangnya seperti itu. Kita naikkan, dan bagian sini itu kita kencengin. Nah, ini bagian sini ngepasin bagian shock yang putih ya, asoknya kita kencengin. Aduh, sorry. Terus kemudian yang bagian penutupnya itu kita masukin coy. Jadi seperti ini. Nah, ini udah ya. Ini baru kita nggak pakai yang namanya mur yang seperti tadi, karena kalau misalnya kita kasih mur dia terlalu tinggi coy. Jadi ini pas banget menurut gue sih. Kalau misalnya kalian sering buka-buka shop, kalian perlu banget beli alat-alat seperti ini coy, mantep lah. Kita dorong terus. Jadi keduanya udah ya, udah gua pasang atau kasih olinya. Ini yang terakhir.
Oke, kita tekan. Jadi untuk pemasangannya itu bagian ringnya yang dua ini dulu, kan ringnya seperti ini nih. Terus untung agak tumpah. Seperti ini. Lah kalian masuk ke dua ini dulu, baru paling belakangnya ini kalian dorong itu. Seperti itu cuy. Oke, agak susah. Ini udah masuk ya bagian ringnya, terus kemudian kita lepas aja langsung. Udah pasang, alhamdulillah. Bus keras banget anjing. Yang gua ngerinya nih kalau misalnya terlalu keras, bagian sini itu dia lecet. Nah ini kegores nih. Jadi nggak amannya kalau misalnya kita taruh di sini tuh, bagian sini tuh kegores. Jadi gua saranin kalian posisinya di sini tuh. Kalau di sini kegores nggak masalah, tapi kalau di sini kegores, wow. Jadi dia nanti bisa pas ngesok itu ya walaupun nggak nyampe full segini, tapi ya cari aman gitu lah ya. Oke, intinya ini udah gua ganti oli shocknya, terus tinggal kita pasang langsung ke motor karena dua-duanya udah ya cuy. Oke, karena sudah kita benerin tadi seal shocknya kita ganti, terus oli shocknya juga sekalian kita ganti karena ya harus dibuang gitu. Dan untuk tips biar nggak bocor lagi itu mungkin dikasih seal ya, sealer, jadi kayak sejenis karet, tapi dia cuman ngurangin doang, tidak membuat yaitu anti bocor ya, nggak pakai no drop. Gue pelawak anjir. Jadi langsung aja kita pasang shock kiri dan kanan, terus kemudian kita pasang kalipernya, terus bagian spakbornya, terus rodanya, terus bodi kiri dan kanan. Kalau udah ya udah videonya selesai. Dan sedikit pesan buat kalian, mungkin ini pesan tapi gue lupa kata-kata gue yang waktu kemarin. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi oli shocknya udah gue ganti dan seal shocknya juga udah gue ganti. Dan ya kurang lebihnya seperti itu. Semoga aja kedepannya ini nggak bocor lagi ya coy, jadi lebih aman. Dan tips buat kalian, kalau misalnya kalian biar nggak bocor lagi bagian pucuknya itu, kalian kasih seal juga. Jadi seal karet, jadi kayak apa ya, gue lupa namanya apa. Jadi dia biar ngerapetin bagian atasnya gitu, gue lupa namanya apa. Pokoknya kayak seal gitu, tapi dia bentuknya kayak cairan, nanti dia bisa jadi karet gitu. Nah seperti itu, kayak yang biasa sealer, gua tahu sealer namanya. Nah, jadi kalian kasih sealer dikit di bagian atas shocknya itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.